Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaba Sadaralun, masih Gom Aceh. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian ini. Hari ini saya ingin kembali menyampaikan harapan saya kepada pelaksana tugas Gubernur Aceh selaku penanggung jawab terhadap nasib 5,3 juta rakyat Aceh. Assalamualaikum Pak PLT. Pak PLT, hari ini genap sudah 18 hari Aceh ditetapkan sebagai wilayah dengan status tanggap darurat. Tanggap darurat sejatinya menuntut pemerintah untuk bekerja dalam waktu cepat dan singkat. Hari ini mengambil keputusan, besok sudah harus ada realisasi anggaran. Pagi ini mengambil kebijakan, sore sudah harus ada realisasi bantuan. Begitulah kira-kira prinsip bekerja dalam masa tanggap darurat. Tidak banyak prosedural, tidak terlalu birokratis. Itu yang harus dilakukan. Tapi faktanya, sampai 18 hari pasca penetapan Aceh dengan status tanggap darurat, belum ada satupun paket kebijakan anggaran pemerintah Aceh yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh tenaga medis. Belum ada satupun alat pelindung diri untuk tenaga medis yang dibeli dengan menggunakan APBA. Belum ada 1 rupiah pun insentif untuk tenaga medis yang disalurkan dari sumber APBA. Belum ada 1 kilogram beras pun paket bantuan sembako yang disalurkan oleh pemerintah Aceh. Begitu juga dengan BLT. Sampai saat ini belum ada satupun ODP yang baru datang dari luar daerah yang dikarantina oleh pemerintah Aceh. Begitulah fakta yang terjadi hari ini. Jadi pertanyaannya, selama 18 hari masa tanggap darurat ini, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Aceh untuk rakyatnya? Tolong ingat, Anda semua di pemerintah Aceh dibayar dari uang rakyat. Jangan khianati rakyat dalam keadaan seperti ini. Pak PLT, kemarin dalam wawancara televisi Anda mengatakan bahwa pemerintah Aceh telah menyiapkan 1.000 ruang untuk ODP. Bohong itu. Faktanya, hari ini 8 orang ODP di kota Janto dikarantina di dalam hutan. Gara-gara tidak ada yang mengurus mereka, tidak ada yang mengkarantina mereka sesuai dengan SOP atau protokol karantina dari WHO. Pak PLT juga mengatakan jam malam dihentikan karena program sosial safety net belum memadai. Itu juga bohong. Yang benar adalah sampai saat ini program sosial safety net belum ada sama sekali. Jadi bagaimana rakyat harus menyikapi keadaan ini dalam kondisi menghadapi ujian ancaman wabah COVID-19? Program pemerintah belum sama sekali menyentuh rakyat, belum menyentuh tenaga medis. Baru hanya penyiapan ruangan untuk perawatan suspek COVID-19 yang dilakukan. Sementara yang lain belum. Kenapa bisa sangat lambat seperti ini? Kami iri, kami cemburu pada gubernur-gubernur provinsi lain, Pak PLT. Gubernur Sumatera Utara, gubernur DKI, gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Setiap hari mereka berdiri di hadapan rakyat, menyampaikan motivasi, menyampaikan paket-paket kebijakan anggaran, sehingga rakyat merasakan bahwa pemimpinnya, gubernurnya ada di tengah-tengah mereka. Rakyat merasa tenang.
Rakyat diberikan semangat sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Dan rakyat di daerah tersebut menjadi lebih patuh pada arahan pemimpinnya. Karena arahan diikuti dengan bantuan. Kami tidak lihat itu di Aceh, Pak PLT. Entah di mana Pak PLT bersembunyi. Sesekali hanya muncul melalui media pemberitaan. Padahal harapan rakyat, Pak PLT berdiri di garda terdepan untuk menanggulangi ancaman wabah di depan mata kita. Pak PLT harus hadir di tengah-tengah rakyat. Itu harapan rakyat. Sampaikan kebijakan dan segera realisasikan. Itu harapan rakyat. Tapi itu tidak terjadi, Pak PLT. Pak PLT, Anda harus ingat, Anda bukan raja di Aceh saat ini. Jabatan Anda diberikan mandat oleh rakyat. Karena itu, mohon Pak PLT, libatkan semua stakeholder yang ada di Aceh. Tidak bisa terus-menerus Anda one man show seperti ini. Rakyat yang akan jadi korban. Saya dapat informasi. Dengan Forkopimda saja Pak PLT tidak membuat musyawarah atau rapat untuk mengambil sebuah kebijakan. Contohnya, maklumat jam malam. Saya dapat informasi, maklumat jam malam itu sudah disiapkan oleh Pak PLT sendiri. Kemudian disampaikan pemberitahuan melalui WA kepada Forkopimda lainnya dan dibawa oleh salah satu kepala SKPA untuk ditandatangani oleh masing-masing Forkopimda. Pemberitahuannya hanya melalui WA. Kalau ini benar, maka sungguh saya tidak tahu menggambarkan seperti apa gaya kepemimpinan Anda. Harusnya undang Forkopimda baik-baik. Buat pertemuan, diskusi dengan beliau-beliau. Bicarakan apa plus minusnya setiap kebijakan yang berdampak terhadap rakyat luas. Baru kemudian putuskan dan tanda tangan bersama. Jangan hanya menjadikan Forkopimda yang lain sebagai tukang tanda tangan dan tukang stempel Pak PLT. Itu tidak sehat. Itu bukan prinsip-prinsip good governance. Itu menunjukkan buruknya tata kelola pemerintah Aceh hari ini. Apalagi birokrasi di bawah Anda. Jika Anda masih seperti itu. Pak PLT, membangun Aceh tidak cukup dengan Anda sendiri. Karena itu, saya mohon Pak PLT, tinggalkan egoisme. Tinggalkan sikap-sikap one man show Anda. Buang jauh-jauh feodalisme. Mohon Pak PLT, pikirkan nasib 5,3 juta rakyat Aceh. Kita ingin hari ini Pak PLT berada di depan. Kita ingin Pak PLT berkoordinasi dengan semua pihak. Dalam masa tanggap darurat, idealnya 2-3 hari sekali Pak PLT duduk bersama Forkopimda, berbicara, berkoordinasi dan mengevaluasi apa yang terjadi di lapangan dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Pak PLT harus mengevaluasi kerja gugus tugas. Hari ini gugus tugas yang banyak bicara hanya tim penerangan. Tidak ada eksekusi. Tidak ada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus tugas yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Jadi saya mohon sekali lagi Pak PLT, mulai hari ini tolong hadir, pimpin langsung upaya pencegahan COVID-19. Tolong Pak PLT segera realisasikan tempat karantina yang layak sesuai dengan protokol WHO untuk mengkarantina setiap orang, setiap ODP yang datang dari luar daerah ataupun luar negeri. Kalau memang Pak PLT tidak bisa menutup bandara karena itu otoritas pusat, tolong semua orang yang datang ke Aceh harus dikarantina. Tolong Pak PLT. Rakyat menanti kebijakan-kebijakan konkret. Kebijakan-kebijakan yang segera bisa dieksekusi. Bukan hanya bicara,
menyampaikan harapan-harapan abstrak yang belum tentu jadi kenyataan, yang nantinya hanya sekedar PHP. Bukan itu yang ditunggu oleh rakyat. Rakyat butuh kepemimpinan yang kuat. Ya, rakyat butuh seorang strong leadership. Karena itu, saya mohon maaf jika saya agak menggebu-gebu, agak terasa keras bicaranya. Pada dasarnya, kami ingin melihat Bapak PLT berhasil memimpin penanggulangan COVID-19. Ini kesempatan terbaik untuk Pak PLT berapologi terhadap kegagalan di masa lalu. Ini kesempatan terbaik buat Pak PLT menebus semua kegagalan-kegagalan masa lalu. Rakyat akan memberikan apresiasi terbaik untuk Pak PLT jika Pak PLT benar-benar berhasil menanggulangi COVID-19. Dan Aceh menjadi daerah pertama yang terbebas dari COVID-19 di Indonesia. Semua rakyat akan memberikan standing applause untuk Pak PLT. Itu harapan rakyat. Karena itu sekali lagi saya mohon berikan segenap perhatian Pak PLT untuk benar-benar fokus pada upaya penanggulangan ini. Jangan lagi berlama-lama, jangan lagi habiskan waktu hanya dalam rapat-rapat, tapi segera eksekusi. Hanya itu harapan saya kepada Bapak PLT Gubernur Aceh. Mohon maaf jika ada ungkapan atau kata-kata saya yang menyinggung Bapak. Mohon atensinya, mohon perhatiannya. Harapan saya segera bisa dieksekusi semua program-program yang menyentuh langsung upaya penanggulangan COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.